Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Boba Teknologi. Apa kabar teman-teman? Lanjut, kita akan memulai kembali playlist CRUD PHP, yaitu bagian aksi ubah. Kita akan membuat fitur ubah data sesuai data yang ingin kita ubah nantinya. Oke, langsung saja buka teks editornya. Sini, ini form tambah kemarin. Kita buat lagi sebuah file baru, namanya ubah strip barang.php. Agar lebih relevan, yang form tambah kemarin diganti namanya menjadi tambah barang, tambah strip barang. Nah, di sini juga kita ganti di layoutnya, di bagian menu, di header. Oh, bukan di sini, di index. Di index, di tombolnya, ini kan form tambah. Namanya sebelum diubah. Setelah diubah menjadi tambah barang. Oke, tambah barang. Selesai. Kita tes dulu. Klik tambah. Nah, ini tambah barang. Oke. Lanjut di file ubah barang.php. Saya besarkan sedikit. Ubah barang.php, kita tes dulu H1. Ini form ubah misal. Kembali ke index. Di sini diubah. Kita buat aksinya ubah barang.php. Kita kirim ID barang yang ingin diubah secara dinamis, diambil dari database $barang ID barang. ID barang kita dapat dari database di tabel barang. Nah, di sini kita dapat ID barang, nanti datanya akan diubah sesuai dengan ID yang dikirim. Oke, refresh. Klik ubah. Nah, ini sudah beralih ke file ubah barang dengan ID barang 1. Ini kita coba lagi di bawahnya, nama laptop, nama barangnya, laptop ID-nya 2. Oke, kita klik tombol ubah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat 2 ID barangnya. Nah, di sini ID barangnya 2. Sesuai dengan laptop. ID barangnya 2. Oke, lanjut. Kita kopas saja file tambah barang.php ke ubah barang. Paste. Nah, di sini kita sesuaikan tambah barang, judulnya menjadi ubah barang. Kita refresh. Nah, di sini sudah ada form ubah barang. Tapi data yang ingin diubah tidak tampil. Seharusnya kan sudah tampil seperti keyboard. Jadi kita tidak perlu mengetik ulang atau mengisi ulang tiap bidangnya, bidang jumlah dan bidang harga misal. Untuk itu kita perlu menambahkan data yang ingin diubah terlebih dahulu otomatis ke dalam tiap bidang. Oke, di sini di bawah include saja. Kita buat variabel ID barang yang menyimpan atau mendapatkan ID barang di URL get ID barang.
Di sini kita tambahkan fungsi int karena ini ID sekaligus keamanan dari SQL injection. Ini perlu ditambahkan. Oke. Saya tambahkan komentar. Mengambil ID barang dari URL. Dari URL maksudnya di sini. Nah, ID 2 ini yang diambil. Disimpan ke variabel ID barang. Setelah kita dapatkan ID barang yang ingin diubah, kita query dulu. Query barang, variabel barang, kita query dengan select. Fungsi select masih ingat kan? Untuk mengambil data. Di sini kita ambil select all from, pilih semua dari tabel barang, where yang ID barangnya sama dengan $ID barang. Oh, ini kutip 1 kita ganti jadi kutip 2. Oke. Kutip 2. Data yang diambil satu saja, 0. Right 0. Maksudnya itu ID 1 atau ID 2, hanya satu data yang diambil. Oke, setelah kita dapatkan data barangnya, bagaimana cara menampilkan data secara otomatis di tiap input. Oke, kita refresh dulu apakah ada error. Tidak ada error ya. Lanjut, sebelum required, sebelum name saja kita tambahkan value echo barang nama. Di press. Nah, masih muncul. Saya hapus misal, kemudian saya refresh. Oke, kembali ubah keyboard. Nah, sudah muncul keyboard secara otomatis. Kembali laptop misal. Klik ubah. Nah, sudah ada laptop. Itu dikarenakan kita mengset atau mengatur value nilainya diambil dari barang, nama barangnya sesuai dengan ID tadi, ID yang dikirim atau yang dipilih datanya. Oke, lanjut. Sama saja untuk jumlah value barang itu jumlah, saya besarkan, value barang harga. Oke, untuk tombolnya kita ganti jadi ubah, name-nya juga ubah. Refresh. Nah, sudah muncul datanya otomatis sesuai dengan ID yang dipilih. Ini misal headset, jumlahnya 5, harganya 100.000. Klik ubah. Nah, sudah otomatis muncul. Jadi kita tidak perlu mengisikan ulang karena ini fitur ubah ya, bukan fitur tambah. Oke, lanjut. Terakhir kita step selanjutnya kita fungsikan. Sebelumnya kita ambil dulu ID input tipe hidden ID barang, kita kirim ID barang yang ingin diubah sesuai dengan value atau barang yang dipilih. Ini untuk fungsi query update nanti. Oke, ini input tipe hidden, jadi dia tidak muncul di sini, tidak tampil dia di view website. Kalau saya ubah jadi tipe text, ID bidangnya muncul. Nah, 8 sesuai yang di URL. Kita harus mengambil ID barang yang dipilih karena nanti query update harus tahu, harus kita masukkan ID berapa yang ingin diubah, seperti itu.
Kenapa kita input tipe hidden? Kita sembunyikan inputnya agar tidak diubah oleh user. Nah, kalau tipe teks kan bisa diubah. Kita sembunyikan saja di balik layar. Hidden jadinya. Hilang. Tapi di balik layar dia muncul sesuai dengan ID barang yang dipilih. Oke, lanjut. Di atas, nah ini kita cek. Ini kan post tambah diganti jadi post ubah. Ubah bukan create barang, tapi update. Fungsi update barang ini error. Katanya undefined function, fungsi update barang tidak diketahui. Nanti kita buat data barang berhasil ditambahkan diganti jadi diubah. Di blok dulu, Ctrl D, push diubah. Oke. Step terakhir kita buat fungsi update barang di file controller. Oke, di sini kita tambahkan komentar dulu. Fungsi mengubah data barang sebagai contekan. Ultimate function update barang, nerima post dari user, post. Sini kita ambil koneksi database dulu sama seperti tambah db. Kemudian kita ambil dulu ID barangnya sama dengan $post sesuai ID barang yang dipilih, ID barang. Lanjut, sama seperti create barang, kita buat variabel nama, jumlah, dan harga yang menyimpan atau menerima inputan dari user. Kita copy saja sampai ke bawah karena hampir sama. Ctrl C, paste. Nah, di sini yang berbeda paling query-nya. Jadi kan query tambah, kita ganti menjadi query ubah. Sini kita hapus semua. Kita hapus dulu. Kita hapus dan kita ganti menjadi query update. Update barang. Kita set apa saja yang ingin diupdate. Set yang pertama nama, diambil dari $nama, kemudian jumlah kutip 1 diambil dari $jumlah, koma, selanjutnya yaitu harga, diambil dari $harga. Untuk tanggal, karena kita tidak perlu mengubah tanggal, dia otomatis terset pas pertama sekali kita menginputkan data, jadi kita tidak perlu menambahkan fungsi current timestamp lagi. Oke, jika sudah, kita perlu memberitahu query dengan where ID barang. ID barang mana yang ingin diubah? ID barang sesuai dari pilihan user. ID barang ini. Nah, kita rapikan. Oke, sudah selesai. Kita tes. Kembali, kita refresh. Ini HP ya. HP. Kita ubah. Misal HP ini kita buat telepon. Jumlahnya 5, harganya 100 misal. Klik ubah. Data barang berhasil diubah. Oke. Nah, kan sudah berubah. Nama barangnya dari handphone menjadi telepon, jumlahnya 2 menjadi 5, harganya 50 menjadi 100. Untuk tanggal input pertama sekali, jadi tidak kita ubah. Ini tanggal 25, sesuai dengan pertama kali data ditambahkan.
Oke, selanjutnya ini ada, ini sama headset, kita ubah salah satu, klik ubah headset, kita buat menjadi mikrofon misalnya, mikrofon, ubah, data barang berhasil diubah. Nah, sudah berubah menjadi mikrofon. Baik teman-teman, kita sudah berhasil mengubah data sesuai dengan yang dipilih data barangnya. Lanjut, untuk fitur selanjutnya di video berikutnya kita akan memfungsikan tombol hapus. Ketika diklik ada konfirmasi apakah yakin bahwa data tersebut yang dipilih ingin dihapus dari database. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Aktifkan loncengnya untuk video terbaru dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan, silakan tinggalkan komentar. Jika ada pertanyaan atau sharing terkait pemrograman PHP. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.